pada saatnya kebenaran itu akan ditegakkan. Pada saatnya mungkin Pak Jokowi tahu hanya PGRI yang bisa berdiri dan menyatakan bahwa yang benar itu benar dan pemerintahan harus dikoreksi. Bapak Ibu, saya juga ingin sampaikan, saya terima kasih sama Pak Ketum. Saya tahu masalah guru ini luar biasa hebat. Masalah rekrutmen guru aja nggak selesai hingga saat ini. Kenapa nggak selesai? Karena pengangkatannya nggak sesuai kebutuhan, Bapak Ibu. Karena nggak ada standarisasi yang jelas. Ini bukan salahnya guru ini salahnya pemerintah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang ada masalah sama guru, ya saya juga bingung ini. Terakhir juga Pak Menteri punya statement, masalah pendidikan di Indonesia bukan masalah kurikulum katanya. Masalahnya di guru. Itu bisa aja dia ngomong, tapi kalau ngomong di koran udah nggak bener itu. Seburuk-buruknya kita ya bicara yang di luar itu harus bicara tentang kita, bukan tentang kejelekan kita. Bapak Ibu, kami Komisi 2 juga sikapi masalah distribusi guru yang tidak merata. Tadi saya dengar kebetulan saya diantar sama kepala sekolah SMA 12. Di situ dikatakan punya PNS 54, honorer 7. Saya bilang Bapak ini luar biasa. Bagaimana kejadian yang ada di Seram bagian timur? Apa sama itu 54 sama 7? Bagaimana yang ada di Kepulauan Sula? Jangan-jangan kepala sekolahnya aja yang PNS, yang lainnya honorer. Nah ini yang kita katakan bermasalah. Pemerintah sudah kasih solusi Bapak Ibu. Solusinya semuanya akan ditarik ke provinsi. Tapi juga apa bisa ini? Karena yang penting itu bukan masalah tarik-menarik ke provinsi Bapak Ibu. Bagaimana negara sudah memotret dengan jelas, bagaimana negara sudah memotret dengan pasti berapa jumlah guru, berapa jumlah kebutuhan akan guru, sehingga masalahnya ya minimal bisa diketahui walaupun belum terselesaikan. Bapak Ibu, pendidikan guru yang tidak memadai memang kita yakini betul, memang masalah Bapak Ibu. Makanya seringkali teman-teman di Kementerian Pendidikan ngomong masalah kompetensi, ngomong masalah kualitas. Tapi kembali lagi nggak bisa disalahkan dengan guru. Guru ini kan produk Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara bagaimana pemerintah wajib mengontrol, kemudian juga wajib memastikan kaitan dengan jumlah, kaitan dengan kualitas lulusan lembaga pendidikan di tenaga pendidikan. Bicara pengembangan karir, ini juga luar biasa. Makanya kalau bicara guru ini bicaranya kompleks. Bicaranya bukan hanya bicara profesi ini. Bicaranya adalah manusia dan kemanusiaan. Kita ingin katakan yang namanya binatang saja kita ingin kembangkan, Pak. Kita punya peliharaan yang namanya kucing di rumah, anjing di rumah, makin hari makin pinter, makin bisa membuat kita lucu atau tertawa. Nah, tapi bagaimana negara melakukan pengembangan terhadap guru? Itu tidak ada. Nah, ini juga yang harus kita sikapi. Kalau kita bicara LPTK, ini juga luar biasa juga Bapak Ibu. Yang lulus ya malah kompetensinya rendah. Ada apa ini? Nah, kemudian bicara mengenai status. Saya nggak tahu Pak Sulis kalau ngomong di mana-mana perjuangannya terhadap guru ini luar biasa ya. Tapi yang saya heran juga Pak, ini kalau kita bicara status, guru ini nggak ada ini statusnya. Yang selalu tahu guru ini hanya punya kewajiban Bapak Ibu. Begitu bicara status negara ini pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat ini, pura-pura tidak hadir. Bayangkan PNS sama guru swasta bersinggungan, kemudian PNS dengan honorer beririsan kepentingannya. Nah ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi dan negara wajib memastikan terkait dengan kepastian hukum itu sendiri. Bicara mengenai politisasi guru ini, kebetulan ada Pak Wakil Bupati. Saya pastikan pilkada kemarin guru-guru ini sebagian korban Bapak Ibu. Karena kami Komisi 2 mencermati guru-guru yang baik, guru-guru yang benar ya, sekarang ini banyak yang disingkirkan. Alasannya apa? Dianggap tidak mendukung bupati terpilih ini. Mau diapakan pendidikan kalau sudah begini? Nah ini juga kita minta PB juga ada audiensi ke
Komisi 2, kita akan sikapi kepala-kepala daerah yang terpilih yang berbuat zalim terhadap gurunya nanti. Jadi kita tunggu laporan Bapak Ibu ke Komisi 2 terkait adanya intimidasi, terkait adanya mutasi-mutasi yang dilakukan oleh bupati terpilih, ya, terkait dengan guru. Ini luar biasa saya lihat di Kalimantan Barat, mutasinya tanpa baper jakat. Ada suaminya tinggal di kabupaten mana dipindahin ke kabupaten mana yang jauh, nggak masuk akal ini. Alasan kinerja apapun saya nggak bisa terima itu. Ini kita harus pandang guru ini adalah makhluk yang wajib dilindungi karena guru ini hadir. Guru ini hadir untuk memperlihatkan negara hadir untuk rakyatnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada Pak Polisi, ada Pak TNI, ada Pak Hakim, Pak Jaksa, nggak ada bedanya ini guru sama mereka. Tapi kalau kita lihat dari pertimbangan kesejahteraan, pertimbangan keberpihakan negara, ini jauh jomplangnya antara guru dengan mereka itu. Bapak Ibu, terkait dengan honorer K2, kami juga tidak diam, Bapak Ibu. Kalau istilahnya kami ada kesabaran revolusioner, buahnya itu selalu perlawanan. Janji pemerintah terhadap honorer menurut kami ini wajib dan harus tuntas. Ini penting. Wajib dan harus tuntas. Kami PDI Perjuangan masih merasa yakin karena masih punya 3,5 tahun, dan saya juga yakin Pak Jokowi juga nggak begitu gila mau melepaskan PGRI, mau melepaskan honorer, apalagi persaingan politik ke depan makin sulit gitu. Saya masih ingat di detik-detik terakhir Pak Jokowi minta tolong dikumpulkan yang namanya perangkat-perangkat desa karena selisih suara kita menurut survei masih 10 juta. Ini saya masih ingat. Makanya saya tenang aja Bapak Ibu, ya, ke depan pastinya Bapak Ibu ini diperhatikan. Jadi kalau Pak Sulis bilang jangan takut-takut Pak Sulis untuk berseberangan, asal itu benar, itu justru memperlihatkan kehormatan itu. Nah, saya ingin sampaikan di Surabaya kita ketemu dengan perangkat. Jumlahnya nggak hanya 4 juta Pak. Bayangkan kalau nanti PGRI pasang harga, nggak kebayang ini pemerintah ini bisa lanjut apa enggak. Bapak Ibu, saya juga ingin sampaikan bahwa terkait dengan Menpan saat ini kita juga sudah sampaikan untuk menarik kembali kebijakan untuk membatalkan pengangkatan. Kalaupun ada masalah Bapak Ibu, ya, Menpan itu tidak boleh memutuskan sendiri. Karena Menpan itu sudah memberikan janji ke kita. Sudah 4 kali janji. Nah, ini adalah janji pemerintah terhadap rakyat. Sikap politik negara yang disampaikan melalui forum DPR tidak bisa dengan ditarik kembali Bapak Ibu. Tidak bisa dengan katakan saya mohon maaf dan saya siap dimaki. Tidak bisa begitu. Kita akan tuntut ini, kita akan kawal betul. Dan kalaupun nggak bisa, pilihannya cuma satu, Pak Menpannya harus turun. Jadi jangan sampai kita dikembalikan ke titik nol masih dengan Menpan yang sama Bapak Ibu. Nah, ini semua kita juga butuh sikap, kita butuh bantuan, kita juga butuh penguatan dari teman-teman PBPGRI. Berani nggak ini teman-teman PBPGRI? Berikutnya kita juga menyesalkan Bapak Ibu, kalau negara melihat pendidikan ini, melihat tenaga pendidik, itu hitungannya untung rugi. Saya kaget sekali pada saat rapat kemarin Menpan mengatakan mengangkat ex honorer K2 itu menimbulkan beban bagi negara. Nah, selama ini yang bekerja di sektor pendidikan yang menyatakan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam bentuk pendidikan, itu honorer bukan, itu tenaga pendidik bukan. Nah, kalau nggak diakui bilang dong, suruh berhenti itu. Kita aja nggak senang sama pembantu kita bilang, kamu berhenti aja ya. Ini enggak, tenaganya dihisap terus, ya, kewajibannya diminta, kalau salah ditegur, tapi bicara menentukan status tidak berani.
Kalau istilah teman-teman ada yang namanya honorer itu seperti istri siri. Kalau saya jangan-jangan nggak istri siri itu, mungkin lebih dari itu. Bapak Ibu, kita juga berkeyakinan bahwa pemerintah ini abai. Pemerintah ini tidak mau hadir dan tidak pernah mau hadir, apalagi mau bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya ingin katakan, kalau ini dibatalkan semua per kemarin 20 Januari, statusnya honorer ini sebagai apa? Ini pertanyaan besar Bapak Ibu, karena akan ada nanti namanya perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah kita sendiri. Kalau buruh punya majikan, gajinya dikawal sama undang-undang, minimal tidak boleh kurang dari UMP dan UMR. Kalau honorer ini majikannya negara, majikannya pemerintah, tapi tidak ada pengawalan dari negara terkait dengan kesejahteraan. Saya ingin katakan, banyak sekali yang honorer Bapak Ibu, yang bayarannya itu 150.000, yang dibayarnya sekali 6 bulan bahkan 9 bulan. Mana Jawa Timur, Kabupaten Blitar, kalau nggak kita suratin kemarin itu, walaupun dapil saya bersedia untuk tidak dipilih lagi nih, tapi saya suratin bupatinya, akhirnya baru keluar Bapak Ibu. Kalau nggak disuratin begitu nggak pada keluar. Jadi pemerintah juga hanya takut sama yang lebih besar dan lebih kuat gitu. Makanya PGRI honorer, saya akan katakan bahwa kami ini bisa lebih kuat dari pemerintah kalau nggak hati-hati. Kemudian juga Bapak Ibu, kita juga lagi ada masalah di sini. Masalahnya adalah kalau kita kembali ke titik awal, mungkin saja pengangkatan tidak di 2016. Kalau tidak di 2016 Bapak Ibu, kita minta teman-teman provinsi itu bisa memberikan pengawalan, bisa melakukan advokasi. Minimal apa? Minimal honorer-honorer itu nggak punya status tapi kesejahteraannya diperjuangkan. Bagaimana caranya? Kita sudah buktikan. Kabupaten Gresik sekarang 1,5 juta honornya. Bicara dengan Blitar sudah 900.000. Ini semua berawal dari yang 150.000 Bapak Ibu. Tapi semuanya dalam konteks pengawalan bersama ini, kita kepung sehingga tidak bisa bergerak. Bahkan politik anggarannya kita jaga betul, apalagi di daerah pemilihan saya Bapak Ibu, Tulungagung. Saya kawal tuh APBD-nya. Kalau nggak mau kita nggak kasih lagi dana. Kebetulan Komisi 2 punya kewenangan juga untuk menambah alokasi kepada dana di APBD kabupaten kota. Kita kasih tahu, Bapak nggak ngasih ini, kita nggak kasih tambahan loh APBD-nya. Nah ini gunanya, nah teman-teman di PB atau teman-teman di PGRI juga kalau bisa melakukan hal yang sama. Pengawalan politik anggaran itu lebih bermanfaat, sehingga PGRI juga bisa dirasakan kehadirannya di masyarakat. Bapak Ibu, saya juga ingin sampaikan, tadi menarik ini, kalau Pak Wakil Bupati ingin bawa Pak Menteri naik helikopter. Kalau saya sampaikan Pak Wakil Bupati, Menteri itu ya sama Ketua PB, terhormat Ketua PB lah. Jadi Pak Wakil bawa Pak Ketua ini naik heli, Menterinya sudah naik jalan darat Pak. Itu memperlihatkan bahwa kelas kita beda. Kenapa saya katakan begitu? Saya ingin sampaikan, mudah-mudahan saya nggak salah. Apa Pak Menteri Pendidikan ini paham sama pendidikan? Apa paham sama masalah yang dialami sama tenaga pendidik? Apa mampu memotret? Saya khawatirnya ini Pak Jokowi salah ini, ya. Karena apa? Karena menterinya nggak mampu memotret. Kenapa? Nggak tahu tentang pendidikan, yang bisanya pencitraan. Itu. Kalau bisa bangun yang namanya apa? Indonesia apa? Pintar atau apa? Itu namanya sporadis Pak. Dia urusannya sama sekian puluh ribu orang.
sekian ratus ribu orang. Yang diurus PGRI ini 250 juta orang. Jadi kalau mau tanya tentang pendidikan, udahlah nggak usah sok pinter lah ya. Nanya aja sama PGRI bisa selesai masalah pendidikan. Ini gambaran Bapak Ibu. Saya juga kecewa karena ada kebijakan Menpan terkait dengan moratorium Bapak Ibu. Kalau moratorium, ini Pak Jokowi ngerti nggak ini? PNS mati, PNS pensiun 37.000 setiap tahun. Sedangkan kebutuhan akan guru saat ini 800.000 Bapak Ibu. Saya kemarin ke Jepara sama Pak Ketua Umum 2.600. Saya ke Lamongan 1.300. Saya ke Palembang 1.300. Sesumsel 21.000. Ini kan kekurangan semua. Kalau di moratorium, siapa yang mau ngajar, siapa yang mau mendidik? Kan lucu, di satu pihak teriak-teriak mengenai kompetensi, mengenai guru-guru nggak kompeten, anak didik bisa rusak. Tapi di pihak lain, gimana nggak ada moratorium? Ada moratorium? Guru-guru bagus nggak bisa daftar, honorer yang begitu loyal nggak boleh masuk. Kenapa saya katakan honorer loyal, Pak? Honorer mau ditaruh di belahan dunia manapun itu ada, Pak. Mau yang ada di Dobo sana itu dekat perbatasan di Timor Leste, pasti honorernya kuat dan dia ketawa-tawa. Kalau PNS langsung kita taruh, iya 2 minggu Pak, dia ketawa-tawa, habis itu dia balik lagi ke Jakarta. Ini yang kita alamin yang ada di Komisi 2. Kita SK-kan mereka ya di wilayah perbatasan, dapat ini SK PNS, tahan 2 minggu Pak, ada balik lagi. Akhirnya kita bilang sama Pak Mendagri kita nggak usah pikir yang macam-macam, yang lihat di depan mata siapa ada honorer dia, itulah yang kita beli loyalitasnya, itulah yang kita beli. Ternyata SDM kita saat ini memang begitu dan kita harus akui. Jangan dibalik-balik, kompetensi dulu baru loyalitas. Kalau aparatur itu yang harus utama adalah loyalitas dulu, baru kompetensi. Kemudian Bapak Ibu, kita bicara terkait Menpan lagi nih, karena permintaannya Pak Sulis. Menpan kami katakan Pak Ketua Umum memang tidak bertanggung jawab. Kenapa begitu? Menpan katakan masalah honorer sudah selesai seiring dengan berakhirnya PP 56. Berakhirnya PP 56 itu 31 Desember 2014 Bapak Ibu. Pak Menpan datang ke DPR, ketemu sama saya, ya, bilang ini masalah bisa dibantu untuk diselesaikan. Makanya kita buka yang namanya panja honorer. Ini dia yang mulai. Kalau nggak mungkin diangkat, kita tidak bentuk panja. Bapak Ibu tahu nggak, sekali bentuk panja komisi di DPR, itu uangnya 2 miliar sampai 5 M. Keputusan pembentuk panja itu ongkos. Makanya kan sayang uang segitu juga. Kenapa kita bilang biarlah kita keluar uang 5 miliar, tapi yang penting nanti teman-teman bisa jadi PNS semua. Ini idenya dia yang awal-awal ini. Nah pada saat kemarin dia katakan, wah ini udah selesai masalahnya. Jadi yang 2 tahun kita bahas ini apa? Apa ini barang yang kita bahas kemarin? Ya. Ini penting Bapak Ibu. Saya yakin ini ada sesuatu. Ini ada intervensi politik. Nggak mungkin barang sudah matang ini bisa kebongkar lagi. Jadi juga teman-teman juga harus cermat di sini. Ya, bahwa pendidikan sedang dipolitisasi tepatnya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, Pak Yudi katakan bahwa pemerintah sudah berusaha. Itu bohong semua. Kenapa sudah berusaha? Saya pastikan kesepakatan 15 September yang mengangkat honorer Bapak Ibu itu dibuat Pak Yudi karena 2 hal. Pertama karena demo Pak Jokowi mau turun jam 4 sore, sedangkan Jakarta nggak bisa bergerak sampai Halim. Bingung dia kan? Kapolda juga bingung, nanya Pak Didi, ini gimana, kapan selesainya demonya? Itu pertama. Yang kedua,
kami Komisi 2 tidak akan membahas anggaran terkait dengan Kementerian PAN. Biar Menpan tahu, nggak punya uang rasanya seperti perasaan honorer-honorer. Ini fakta yang kemarin Bapak Ibu. Nah ternyata honorer ini puluhan tahun tahan dia nggak punya uang. Pak Yudi nggak sampai 5 hari kerja dia balik lagi ke DPR. Udah Pak, kita bahas Pak tentang honorer K2. Akhirnya dia setujuin itu. Ini ceritanya. Jadi bukannya dia katakan dia berbuat, kita yang berbuat. Kemudian juga bicara mengenai roadmap. Karena kami sudah nggak percaya juga sama beliau. Kalau betul yakin, tolong dong dibuat yang namanya jalur penyelesaian nih, pemetaannya seperti apa. Kapan payung hukum, kapan bahas anggaran, kapan apa. Dibuat sama mereka. Nah tentang target waktu Bapak Ibu, nggak ada nih intervensi dari DPR. Itu mutlak kita serahkan sama mereka Menpan. Tanggal berapa, verifikasi selesai 31 Desember, kemudian langsung masuk rencana ujian, kemudian verbal tanggal berapa, pelantikan tanggal berapa, angkat itu tanggal Oktober 2016. Bahkan yang bersangkutan pastikan, ini nggak untuk umum, Pak Teri, ini sebenarnya kita April kita bisa angkat semua nih. Ini bahasa dia. Nah saya tambahkan lagi Bapak Ibu, 3 hari setelah itu saya bawa tuh sebidan PTT se-Indonesia. Jadi tenaga-tenaga bidan, cilakanya lebih gila lagi tuh Pak Yudi. Udah tenang ibu-ibu bidan katanya. Kalau nyelesain ibu-ibu bidan ini bisa lebih cepat nih dari honorer K2-nya Pak Teri. Bahasanya begitu di depan ibu-ibu bidan. Gimana nggak ibu bidan itu senang banget. Ternyata pada saat ini ibu-ibu bidan ini yang kecewa sekali Bapak Ibu. Karena dia pastikan penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan honorer K2 waktu itu. Nah kemudian bicara payung hukum, Bapak Ibu, saya pastikan payung hukum untuk honorer K2 dari awal mereka ini memang sudah tidak dianggap lagi manusia bernyawa tapi tanpa status. Tapi mereka sok-sok aja punya status sendiri, itu punya forum lah, punya apalah, punya apa gitu. Ini dari awal kita pahami betul. Makanya kita Komisi 2 panggil ke Menpan. Ini nyawanya sebelum kita bahas, nyawanya harus kita hidupkan lagi. Hidupkannya gimana? Kita bentuk payung hukum. Itu ada di kesimpulan rapat DPR Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang Pak Yudi dikatakan, wah ini barang sudah tidak bernyawa lagi, ya nggak masuk akal. Kita sudah hidupkan. Kalau nggak ada payung hukum, kita sampaikan begini. Ya, jangankan undang-undang dasar saja bisa kita rubah. Masa kita nggak berani sih ngerubah undang-undang demi perbaikan, demi kesejahteraan. Saat ini dia katakan lagi, mengangkat honorer itu bertentangan dengan undang-undang guru, bertentangan dengan undang-undang dosen, bertentangan dengan undang-undang ASN. Karena hanya 27.000 saja honorer yang S1. Ini katanya dia. Ya saya bilang lagi, ya kalau 27.000 S1 ya angkat aja dulu yang 27.000 S1. Kenapa kamu diemin? Yang 27.000 S1 itu kan tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang guru dan dosen. Tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang ASN. Nah ini akan kita kejar terus Bapak Ibu. Kemudian bicara APBN, ini yang lebih konyolnya lagi. Mungkin Bapak Ibu juga dengar di pemberitaan bahwa DPR tidak menganggarkan dana untuk honorer. Bapak Ibu, kita bekerja ini tentunya kami khusus untuk penyelesaian honorer minta forum RDP, RDPU maupun rapat apapun dengan Pak Menpan itu dilakukan terbuka. Karena apa? Kita punya forum yang langsung diperkenalkan sama Pak Didi, itu FHK2I, itu selalu mengawasi. Jadi dari awal Bapak Ibu, anggaran itu sudah kita sepakati.